Shalom saudara, sebentar kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Sekalipun mungkin kita tidak bersama-sama dalam satu gedung beribadah, tapi kita mau tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada buat kita. Sebab hanya Dia yang mengenal kita melebihi siapapun. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai saat ini kita masih ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kita dapat menikmati hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Dan saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan dengan segala berkat di dalamnya, dan Tuhan izinkan kami untuk menikmatinya. Terlebih lagi menikmati ibadah hari ini, menikmati kebenaran firman-Mu. Ini hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, urapi kami, tolong kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih hamba yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkannya, kami semua mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan saya memberi tema tersembunyi. Ketika kita mendengar kata tersembunyi, kita pasti langsung berpikir bahwa hal itu tidak diketahui oleh orang. Artinya hal itu tidak diumumkan secara luas. Bukan berarti tidak ada yang tahu, tetapi hal itu sungguh-sungguh memang tersembunyi. Kalau toh ada yang tahu, itu bukan karena pengumuman, tapi karena mereka yang tahu dengan sendirinya tahu. Kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 18. Tapi kita akan membaca ayat 1 sampai yang keempat saja. Matius 6 ayat 1 sampai keempat, saya membacakannya. Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak. Hal memberi sedekah. Ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu
diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Matius 6 ini merupakan rangkaian atau kelanjutan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jika kita membaca dari pasal yang kelima, di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada para murid dibandingkan dengan apa yang mungkin selama ini sudah mereka dengar dan lakukan. Ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Melakukan kewajiban agama ini sama dengan yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal yang kelima. Yaitu pasal 5 ayat yang ke-20. Jika hidup keagamaanmu. Begitu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi khotbah di bukit pasal 5, 6 dan 7 ini masih merupakan satu peristiwa di dalam hari yang sama. Yaitu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar para murid di atas bukit. Di sana berisi berbagai macam pengajaran. Pasal 5 didahului dengan berbahagialah, berbahagialah yang berbeda dengan berbahagia yang diajarkan oleh dunia. Di sana juga dikatakan bahwa kamu sudah mendengar firman. Beberapa kali Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama. Kamu sudah mendengar firman, tetapi aku. Dan itu beberapa kali dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita berpikir, apakah Tuhan Yesus mau membatalkan firman? Karena ada kata tetapi. Di sini perlu kita merenungkannya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi firman. Firman yang di sini yang dimaksud adalah 10 hukum. Dan yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu sudah mendengar firman, itu bukan menunjuk kepada firman 10 hukum yang disampaikan kepada Musa, tetapi lebih kepada penafsiran dari firman yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang bangsa Israel, orang Yahudi. Penafsiran yang mereka lakukan itu sudah menyimpang sangat jauh dari kebenaran firman yang dimaksudkan oleh Allah pada mulanya. Firman itu adalah firman Allah. Kalau ada penyimpangan penafsiran yang berhak untuk membetulkan, membenarkan, menggembalikan arti kebenaran itu harus Allah sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Antara lain untuk membetulkan kebenaran, mengarahkan kembali orang Yahudi, bangsa Israel untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang diberikan oleh Allah sejak mulanya. Jadi yang diperbaiki, yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus bukan firman yang menunjuk kepada 10 hukum, tetapi penafsiran dari 10 hukum yang telah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel. Oleh orang zaman dahulu.
penafsir demi penafsir, ditafsirkan lagi, sampai zaman Tuhan Yesus itu sudah mengalami penyimpangan yang sangat jauh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengembalikan. Tetapi aku berkata kepadamu. Artinya apa? Tuhan Yesus mau mengembalikan, artinya tidak seperti itu. Kebenarannya tidak seperti itu. Tetapi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di rumah nanti saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca pasal 5. Di sana kita bisa belajar untuk mengerti apa yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus dari semua penafsiran-penafsiran akan kebenaran firman. Dan sampai pasal yang ke-6 ayat-ayat yang kita baca tadi. Bagi orang Yahudi melakukan kegiatan keagamaan ada 3 hal yang menurut mereka penting untuk melakukan perbuatan baik. Apa saja itu? Memberi sedekah, berdoa atau beribadah, dan berpuasa. Ini hal penting di dalam kegiatan keagamaan mereka. Dan hal penting ini berpotensi bagi mereka untuk melakukan penyimpangan, tidak lagi dilakukan untuk kemuliaan Bapa, tetapi untuk menarik orang melihat apa yang dia lakukan. Ayat yang ke-1 dari pasal yang ke-6 tadi mengatakan bahwa ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan Yesus memperingatkan mereka untuk hal ini. Bukan hanya memberi sedekah. Di dalam berdoa, ayat selanjutnya, Tuhan juga memperingatkan mereka. Juga di dalam hal berpuasa. Jangan mencanangkan. Artinya apa? Jangan mengumumkan kalau kamu mau memberi sedekah. Jangan memberi pengumuman. Kalau di bangsa Yahudi, ketika akan diberikan pengumuman, mereka meniup trompet. Ya, ditiup trompet, banyak orang berkumpul, baru diumumkan apa yang harus diumumkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu memanggil orang banyak, jangan kamu meniup trompet untuk mengumumkan bahwa kamu akan memberikan sedekah. Tetapi terjemahan LAI adalah mencanangkan. Karena LAI menerjemahkan dengan situasi yang ada di dunia ini di dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ketika kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia zaman dahulu ingin mengumumkan sesuatu, tidak meniup trompet atau meniup sangkakala, tetapi memukul canang, yaitu gong kecil. Ketika mereka datang mungkin ke tengah-tengah lapangan, memukul gong kecil, memanggil semua orang datang dan menyampaikan pengumuman yang harus mereka sampaikan. Jadi jangan mencanangkan, artinya jangan diumumkan ke orang banyak. Jikalau kamu lakukan itu, kamu melakukan seperti orang munafik. Bapak Ibu Saudara, orang munafik yang dimaksud di dalam Alkitab ini, di dalam
bahasa Yunani, orang munafik ini adalah aktor yang memerankan sesuatu peran. Sehingga aktor ini selesai memerankannya, dia langsung dapat upah secara tunai dan sah distempel. Jadi dikatakan seperti orang munafik, jangan seperti aktor yang telah memerankan sesuatu, mereka langsung dapat upah dan sudah selesai, tidak ada lagi. Jikalau kamu memberikan sedekah dengan melakukan seperti yang dilakukan orang munafik, seperti yang dilakukan para aktor, kamu sudah mendapat upah tunai, dibayar tunai saat itu. Dan sudah tidak ada lagi yang akan disediakan oleh Allah di sorga. Jadi apa yang dilakukan dengan sedekah itu, pengorbanan, pembagian apa yang diberikan, itu sudah tidak ada berdampak sedikit pun ke dalam kerajaan sorga. Tetapi, kata Tuhan Yesus. Jadi ini pengoreksian. Ada kata tetapi, jika kamu memberikan sedekah, jangan tahu tangan kiri. Artinya apa? Berikan secara diam-diam. Berikan dengan hati yang tulus, hati yang murni, dengan motivasi yang benar menurut firman Tuhan. Kalau itu kamu lakukan, kata Tuhan Yesus, kamu akan beroleh upah di sorga. Jadi Tuhan Yesus menghadapkan pilihan. Kamu mau mendapatkan upah tunai dari orang-orang yang memuji kamu, atau kamu mendapatkan upah yang disediakan oleh Bapamu yang di sorga. Itu pilihan. Kamu memilih yang mendapat upah dari pujian orang atau dari Bapa yang di sorga. Begitu juga dengan doa, begitu juga dengan berpuasa. Ketika menyinggung tentang doa, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tentang doa. Bagaimana tentang berpuasa? Tentang berpuasa pun Tuhan Yesus mengoreksi dengan berkata seperti ini. Dan apabila kamu berpuasa, ayat 16, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 3 hal penting yang menurut orang Yahudi sebagai perbuatan baik. Dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Karena mereka sudah tergoda untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan demi kepentingan mereka sendiri. Jadi kembali saya mengingatkan, Tuhan Yesus bukan mau mengoreksi kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, tetapi Tuhan sedang mengoreksi penafsiran-penafsiran akan firman Tuhan yang sudah berkembang sedemikian rupa, tidak lagi untuk kemuliaan Allah, tetapi diambil oleh setiap orang itu untuk kemuliaan mereka sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan, khotbah di bukit. Tuhan sedang mengajarkan kepada para murid untuk mengembalikan mereka kepada
kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan itu juga ditujukan kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin selama ini tanpa sadar kita melakukan sesuatu dengan mengikut sertakan kepentingan kita sendiri. Kemuliaan kita sendiri dan kita lupa akan kebenaran firman, yaitu bagi kemuliaan Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita sehingga kita terus dapat mengoreksi, memeriksa diri. Apa yang kita kerjakan di dalam aktivitas keagamaan kita. Kesimpulan firman Tuhan adalah, mari kita melakukan setiap aktivitas ibadah kita dengan hati yang murni, hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, berdasarkan firman Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Ketika kita melakukan hal ini, secara langsung kita juga sedang membangun iman kita untuk mempercayai Allah. Kita mempercayai bahwa Allah sanggup melihat yang tersembunyi sekalipun. Orang lain mungkin tidak melihat, tetapi kita mempercayai Allah melihat apa yang kita lakukan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh terus membangun iman kita, mengoreksi setiap aktivitas keagamaan kita, dan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi umat Allah yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan pagi hari ini. Kami percaya Engkau telah memberkati kami dengan firman Tuhan, dan kami terus memohon pertolongan yang daripada-Mu. Dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami. Supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tepat seperti yang Tuhan inginkan. Dan apapun yang kami buat Tuhan, kami dapat mempermuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.